Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah lillahi anta masudana wa liridha ramadana la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani kita, sehingga masih dapat kita menghela napas yang begitu nikmat, dan semoga kedepannya selalu diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Selanjutnya salawat berilah salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Baiklah, di sini kembali lagi dengan saya di channel saya ini. Saya perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Atol Hisan. Saya mahasiswa UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya memohon izin kepada teman-teman sekalian untuk mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu dari kelompok 6 yang berisikan anggota Dwi Puspita Wardani dengan NIM 2011801011. Kemudian dengan teman saya juga Novianti Dwi Santi 20111874, dan berisikan dengan saya juga Ahmad Nur Atol Hisan, NIM saya 20111886. Baiklah, langsung saja di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami dengan judul Pola Pendidikan pada Masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Baiklah, saya sedikit akan memberikan hasil dari kami, yaitu tentang biografi Harun ar-Rasyid. Harun ibnu Muhammad ibnu Abi Ja'far al-Mansur adalah khalifah kelima dalam dinasti Abbasiyah. Beliau itu merupakan seorang putra termuda dari seseorang bernama Muhammad ibnu Ja'far al-Mansur, yang mana dia dikenal itu pada masanya Khalifah al-Mahdi. Harun lahir dari seorang ibu berdarah Iran bernama Khaisran, yang pada mulanya merupakan seorang budak. Dengan demikian, dalam diri Harun mengalir darah Arab dan Iran sekaligus. Harun ibnu Muhammad menduduki kursi kekhalifahan pada tahun 1070 Hijriah atau 786 Masehi, menggantikan saudaranya Khalifah al-Hadi dengan gelar kehormatan Harun ar-Rasyid. Pada saat itu, Harun ibnu Muhammad baru berusia 25 tahun. Usianya sangat muda, itu dia sudah sanggup ataupun memberikan pola berpikir yang sangat efektif, dan dia sudah sanggup memberikan kedudukan puncak kekuasaan yang sangat luas. Dan pada usia muda tersebut, dia juga menjadi salah satu faktor yang mendukung dia membuat keberhasilan ataupun membawa dinasti Abbasiyah itu pada masa kemasan. Nah, pada masa itu Harun ar-Rasyid merupakan sosok yang sangat disegani dan dihormati, tidak hanya oleh para penduduk negeri Abbasiyah, namun juga oleh para pramuka negara tetangga-tetangga. Sebagai seorang khalifah, Harun ar-Rasyid dikenal sebagai sosok yang alim dan juga tidak segan untuk turun sendiri ke medan perang memimpin pasukannya. Bahkan istri Harun ar-Rasyid, Zubaidah, menjadi terkenal kedaribawaannya, terutama karena idenya untuk menggali sumur-sumur sepanjang lintasan haji dari Irak sampai ke Mekah, yang tentunya sangat banyak membantu para qafilah haji selama perjalanan mereka. Selain itu, pada masa kepemimpinannya muncul tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh dalam dunia bahasa dan kesusastraan, tasawuf, serta tokoh-tokoh dalam ilmu-ilmu ekstrak. Kitab Al-Aghani yang sangat terkenal itu merupakan karya dalam dunia sastra yang muncul pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid. Di samping itu, salah satu karya sastra yang dikenal oleh dunia hingga saat ini adalah kitab 1001 Malam. Perkembangan ilmu pengetahuan ini tidak terlihat di Baghdad sebagai pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah, namun juga di Kufah, Basrah, Jundafi, dan Haran. Tidak hanya penduduk beragama Islam yang ikut serta dalam menyemarakan geliat pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa itu. Pada Zimi juga mengambil peran dalam penerjemahan teks-teks filsafat dan medis Hellenisme klasik dalam bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Baiklah, mungkin itu sedikit biografi dari Harun ar-Rasyid.
Kemudian penjelasan selanjutnya mungkin kami akan memberikan kepada teman kami, yaitu kepada Dwi Puspita Wardani. Baiklah, saya Dwi Puspita Wardani akan melanjutkan materi dari Saudara Ahmad Nur Al-Thoriq. Yang selanjutnya, pola pendidikan pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Khalifah Harun Ar-Rasyid memerintahkan untuk membangun perpustakaan agar minat baca rakyatnya dapat difasilitasi di seluruh wilayah Abbasiyah, tidak hanya di Baghdad. Dari berbagai perpustakaan keemasan Islam itu, yang amat terkenal adalah Bait Al-Hikmah. Bait Al-Hikmah adalah perpustakaan sekaligus lembaga pendidikan Islam pertama yang Ar-Rasyid bangun di ibu kota negara Baghdad. Fungsi Bait Al-Hikmah sendiri yaitu tidak hanya sebagai sebuah perpustakaan, melainkan gudang ilmu. Tapi Bait Al-Hikmah juga memiliki biro penerjemahan serta tempat berkumpulnya para intelektual dan cendekiawan dari berbagai penjuru kerajaan. Selanjutnya, pada intinya, fungsi Bait Al-Hikmah adalah sebagai pusat pelestarian pengetahuan yang tidak ternilai harganya. Selanjutnya, pola pendidikan pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid itu terdiri dari A. Pentingnya kesiapan dan ketauladanan seorang guru. Dalam konteks pendidikan karakter, kesiapan moral seorang guru menjadi hal yang sangat diperlukan karena guru adalah panutan bagi peserta didik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan seorang guru teladan yang patut dicontoh oleh semua guru. Beliau selalu memberi contoh sebelum meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Ada beberapa karakter utama yang harus dimiliki seorang guru, yaitu A. Komitmen. Komitmen bagi seorang pendidik adalah tekad yang kuat untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik. Yang kedua, kompeten. Kompeten ialah kemampuan seorang peserta didik atau seorang guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran dan memecahkan berbagai masalah yang muncul dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kerja keras. Yang keempat, konsisten. Konsisten atau istiqomah adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan tekun terus-menerus secara sabar dan ulet. Selanjutnya, sederhana. Yang keenam, kemampuan berinteraksi. Kemampuan berinteraksi merupakan modal utama bagi seorang guru dalam proses pembelajaran. Yang ketujuh, melayani secara maksimal. Dan yang terakhir yaitu cerdas. Kecerdasan bagi seseorang guru merupakan kunci keberhasilannya dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya itu B, taat kepada guru. Sang Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia tetap mengajarkan kerendahan hati kepada Al-Amin yang kelak akan meneruskan estafet kekhalifahan Bani Abbas. Hal ini terbukti dalam perintah yang tertuang dalam wasiat yang ia tulis untuk Al-Ahmar. Al-Ahmar yaitu guru. Dalam wasiat tersebut jelas tertulis yang menyuratkan kewajiban Al-Amin untuk mentaati Al-Ahmar, yaitu guru, sebagai gurunya. Selanjutnya yaitu C, mengajarkan Quran dan Surah. Quran dan Sunnah maksudnya. Pendidikan karakter yang tersurat dalam pengajaran Al-Quran dan Sunnah adalah pembentukan pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, serta menjadikan ajaran agama sebagai way of life. Jika demikian, tentu Harun Ar-Rasyid tidak perlu was-was untuk menyerahkan tampuk kekhalifahan pada para mahkotanya Al-Amin. Yang selanjutnya D, mengajarkan seni.
Pengajaran seni bagi Harun ar-Rasyid merupakan sarana untuk membangun karakter Al-Amin. Meski tidak secara langsung mengajarkan nilai-nilai tertentu, namun dampak psikologisnya yang muncul dari pengajaran seni diharapkan mampu membangun karakter dan kepribadian yang lemah lembut dalam diri sang putra. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Novianti Dwi Santi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti Dwi Santi. Saya di sini akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu Dwi Puspita Wardani, tentang pola pendidikan Khalifah Harun ar-Rasyid. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang poin pola pendidikan pada masa Harun ar-Rasyid. Yang selanjutnya itu adalah mengajarkan retorika. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa salah satu definisi retorika adalah keterampilan bahasa secara efektif. Keterampilan bahasa tentu harus dimiliki oleh semua orang agar dapat berkomunikasi secara efektif dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada umatnya agar mampu memilah dan memilih setiap kata yang akan kita ucapkan dengan memperhatikan lawan bicara atau audien yang ada di hadapan kita. Pesan tersebut beliau sampaikan dalam sebuah hadis marfu yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Ibnu Abbas yang berbunyi, kami perintahkan untuk berbicara dengan orang lain sesuai dengan kondisi dan kecerdasannya. Hadis ini mengandung ajaran tentang etika komunikasi yang sangat luhur. Poin selanjutnya yaitu tidak banyak tertawa. Banyak tertawa juga menyebabkan seseorang kehilangan sense kepekaan dalam menyikapi keadaan. Baiklah, kita akan lanjutkan dengan poin berikutnya, yaitu menghormati keluarga besar, yaitu di mana di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi modern, menyambung hubungan kekeluargaan atau silaturahmi tidak lagi dimaknai dengan pertemuan fisik. Berhubungan melalui alat telekomunikasi modern sudah dianggap mewakili kebersamaan anggota keluarga, hak waris, hubungan mahram, hak wali, dan sebagainya. Dalam konteks kehidupan yang lebih luas, silaturahmi mempunyai peran yang sangat besar dalam proses aktualisasi diri dan juga pengembangan potensi diri. Nah, kemudian poin berikutnya, mampu menempatkan diri, yaitu di mana seseorang pemimpin yang mampu menempatkan diri di tengah masyarakat yang dipimpinnya tentu akan dengan mudah membangun komunikasi yang efektif di antara mereka. Selanjutnya yaitu poin menghargai waktu, yaitu sedemikian penting kedudukan time management ini sehingga seringkali dikaitkan dengan keberhasilan dan kegagalan seseorang. Selanjutnya, poin terakhir yaitu mendidik tanpa kekerasan. Mendidik tanpa kekerasan. Di mana mendidik sebagai proses yang melibatkan dua pihak tentu tidak terlepas dari keterlibatan emosi, baik emosi dari pihak guru sebagai pendidik maupun murid sebagai peserta didik, sehingga diharapkan tercipta hubungan yang harmonis dan saling menghargai. Nah, itulah tadi poin dari pola pendidikan Khalifah Harun ar-Rasyid yang dapat saya sampaikan dan akan disimpulkan oleh teman saya Tori ya sebagai moderatornya di sini. Baiklah, saya aturkan terima kasih kepada Saudari Novianti Dwi Santi yang mana telah memberikan sedikit pemaparan tentang makalah ini. Kemudian untuk akhiran ataupun untuk penutupan saya akan memberikan sedikit kesimpulan dari makalah ini. Jadi langsung saja akan saya sedikit membacakannya, yaitu simpulannya, Harun ar-Rasyid merupakan sosok khalifah yang mampu membawa Islam ke masa kemasan dalam berbagai bidang.
tak terkecuali pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa pola pendidikan karakter yang diusung oleh Harun ar-Rasyid mengandung nilai-nilai universal yang tidak mengenal batasan ruang dan waktu. Bahkan beberapa konsep pendidikan karakter memunculkan sisi keunikan yang tidak ditemukan dalam konsep pendidikan karakter yang tidak terdapat dalam konsep pendidikan. Seperti wasiat ar-Rasyid pada Al-Ahmar untuk mengajarkan Al-Amin agar tidak banyak tertawa. Jika tidak ditelisik dengan jeli, wasiat ini seakan-akan tidak mengandung pesan pendidikan karakter. Padahal sesungguhnya pesan yang sederhana ini justru mempunyai nilai yang sangat tinggi dalam proses pendidikan karakter seseorang sebagaimana telah dijelaskan di atas. Baiklah, mungkin itu hasil dari makalah kami. Saya aturkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan ataupun menyimak dari makalah ini. Mohon maaf apabila dalam segi perkataan dan perbuatan kami itu kurang bagus. Apabila adalah kelebihan itu mungkin dari Allah, apabila itu ada kekurangan mungkin dari kami sendiri. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum video ini saya tutup, saya mohon kepada teman-teman sekalian untuk subscribe channel ini dan berikan like, komen agar membantu kami untuk memberikan sedikit-sedikit motivasi tentang kehidupan. Yes, saya tutup.